Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Ngebut lur sedang membuat kerangka kanopi motif kotak-kotak lur. Oh ya lur, pada kesempatan ini saya ingin mencoba sharing kepada dulur-dulur yang berkomentar bahwasannya saya itu udah belajar mengelas, tapi kawat elasnya itu nempel terus, bikin putus asa. Aduh, sebetulnya saya pun seperti itu dulu lur, waktu dulu belajar mengelas itu nempel terus lur. Nah, ini ada beberapa yang perlu saya sharing khususnya untuk dulur-dulur yang masih pemula sekali, masih baru belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Kenapa kok lengket terus ya? Tapi ya saya sarankan jangan putus asa, tetap semangat lur. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi pemula agar supaya saat belajar mengelas itu tidak nempel terus lur. Jadi apa yang perlu diperhatikan, ikutin terus videonya lur. Oke lur, sebelum melanjutkan video ini saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini, dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung dengan video ini, jika suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya lur, agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pemula pada saat belajar mengelas. Ini yang baru pemula sama sekali masih belajar. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bila mana dulur mau belajar, yang pertama jangan langsung ke material tipis lur. Cari material yang agak tebal, ya 3 mili ke atas lah. Nah, yang pertama material yang agak tebal untuk belajar atau media kerjanya. Jadi jangan langsung yang tipis dulu, untuk mengetahui, memahami pengaturan cairan elasnya itu lur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gunakanlah kawat elas atau elektrode dengan kode E6013 atau kawat RB atau kawat yang sejenisnya, yang lainnya yang masih sejenis lah. Nah, kawat-kawat misalnya merek Red Wheel, nah seperti ini loh. Nah, ini kawat elas kayak gini cocok lah untuk pemula yang belajar. Mau diameter 2,5 mili, 3 mili itu bisa lor. Jadi kawat elas yang sejenis RB ya, jangan LB lur. Kalau LB udah yakin namanya masih pemula, itu nempel terus lur. Terus yang ketiga adalah pengaturan api. Jadi apinya jangan terlalu kecil, langsung agak besar sedikit lur. Misalnya kalau untuk kawat elas seperti ini kan 2,5 mm, mereknya Red Wheel lur. Jadi untuk pemula gunakanlah api 70-an. Nah 70-an aja lur, karena ini kan materialnya, cari material yang agak tebal lur. Jadi 70-an aja. Nah, nanti kalau udah memahami bolehlah pakai material yang agak tipis. Nah, itu yang ketiga masalah kawat elas. Tetapi bila mana dulur-dulur udah memakai kawat elas yang RB atau sejenisnya masih lengket, cobalah kawat elas itu mungkin lembab, dijemur biar kering kan. Nah nanti kawat lembab sama kawat kering coba dipakai dua-duanya biar merasakan perbedaannya, perbedaan kawat elas yang lembab dan kawat elas yang udah kering. Nah, itu ada bedanya lor. Jadi itu udah ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang keempat, kita harus termotivasi untuk menjadi seorang welder atau tukang las. Jadi kalau misalnya kita motivasinya mau jadi tukang las, itu mau apakah mau untuk kerja atau untuk usaha, itu harus ada motivasi yang jelas. Itu adalah sebagai pendorong, penyemangat kita untuk belajar mengelas. Nah kira-kira untuk sementara itu 4 hal itu lur yang perlu diperhatikan.
diperhatikan, khususnya untuk dulur-dulur yang baru memulai mau belajar atau pemula, itu yang perlu diperhatikan, Lur. Jadi yang pertama, media kerjanya cari yang tebal dulu. Terus yang kedua, kawat telasnya, elektrodenya ini yang sejenis RB dan sejenisnya. Nah, yang ketiga adalah ampere. Ampere itu gunakan 70-an dengan catatan kawat telasnya ini 2,5 mm, Lur. Terus itu yang ketiga. Terus yang keempat itu kuatkan motivasi kita untuk belajar mengelas itu, Lur. Jadi harus ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi yang kuat, kita antar belajarnya agak sedikit males, Lur. Jadi itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan, khususnya untuk dulur-dulur yang berkomentar seperti ini nih. Saya udah belajar mengelas, tapi kawat lasnya nempel terus, jadi bikin putus asa. Nah, jadi saya sarankan dulur-dulur yang baru belajar, bila mengalami hal-hal yang demikian, janganlah berputus asa, tetap semangat. Pokoknya lengket, ulangi lagi, lengket, ulangi lagi, lengket, ulangi lagi. Nah, sambil berulang-ulang kita akan belajar apa sih masalahnya yang menyebabkan lengket. Nah, nanti kalau udah menyala, kita pun harus pelajarin juga cara pengaturan cairannya itu, Lur. Nah, jadi pelan-pelan dan tetap semangat dan punya motivasi yang kuat. Nah, insya Allah nanti dulur-dulur pelan-pelan nanti akan bisa mengelas. Jadi yang penting jangan putus asa. Aku dulu pun seperti itu, Lur. Waktu pertama mengelas juga seperti itu. Tetapi saya punya keinginan kuat untuk memiliki keahlian. Nah, memiliki keahlian ya bidang pengelasan ini, Lur. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit saya ada keahlian di bidang pengelasan dan bisa untuk mencari duit. Itu intinya, Lur. Oke, Lur, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang baru memulai untuk belajar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.